Saudaraku, pernahkah engkau duduk sendiri di suatu malam yang hening, lalu tiba-tiba hatimu bertanya, "Untuk apa semua ini? Untuk apa aku hidup? Apa yang kucari dari semua lelah yang kujalani?" Pertanyaan itu, meskipun sederhana, seringkali menjadi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat diri. Sebab manusia, betapapun ia sibuk dengan dunia, di dalam hatinya tetap tersimpan sebuah kerinduan yang tidak bisa dipadamkan. Kerinduan untuk mengenal makna sejati hidupnya. Manusia berlari dari satu kesibukan ke kesibukan lain, dari satu kesenangan ke kesenangan lain. Ia membeli rumah, menambah kendaraan, mengganti gawai, menumpuk tabungan. Tapi semakin banyak yang ia miliki, semakin dalam pula kekosongan yang ia rasa. Seolah-olah ia minum air laut, semakin diminum, semakin haus. Disinilah kita harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tujuan, melainkan sekadar jalan. Dunia bukan rumah, ia hanya persinggahan. Dunia bukan hakikat, ia hanya bayangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Saudaraku, pernahkah engkau melihat anak-anak bermain dengan gelembung sabun? Mereka tertawa, berlari, menggapai, berebut. Padahal gelembung itu hanya udara yang diselimuti air tipis, indah di mata, tapi rapuh, pecah dalam sekejap. Demikianlah dunia, berkilau, memesona, membuat manusia tergoda. Namun siapa yang mengejarnya tanpa henti, akhirnya hanya memeluk kehampaan. Setiap manusia lahir membawa cinta. Cinta kepada orang tuanya, cinta kepada dunia, dan lebih dalam lagi, cinta kepada kebenaran. Tetapi cinta itu sering salah alamat. Ada yang mencintai harta, hingga setiap detik hidupnya hanya dihitung dengan angka. Ada yang mencintai pangkat, sehingga segala cara ditempuh untuk meraih jabatan. Ada yang mencintai manusia, lalu menggantungkan seluruh bahagianya pada seseorang yang fana. Padahal, semua cinta yang salah alamat akan melahirkan luka. Cinta kepada harta akan membuat takut miskin. Cinta kepada jabatan akan membuat gelisah bila kehilangan. Cinta kepada manusia akan patah bila ditinggalkan. Hanya satu cinta yang tidak akan mengecewakan. Cinta kepada Allah, Rabb semesta alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara barang siapa terdapat padanya, maka ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. 2. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. 3. Ia benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, manisnya iman itu bukan terletak pada banyaknya harta, bukan pada luasnya rumah, bukan pada riuhnya pujian manusia. Manisnya iman hanya bisa dirasakan bila hati benar-benar terikat dengan Allah. Coba engkau renungkan, mengapa ada orang yang hidup kaya raya, ada yang miskin papa, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang panjang umur, ada yang cepat meninggal. Itu semua bukan kebetulan, itu semua adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya." Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Saudaraku, pernahkah engkau hadir di pemakaman, melihat jenazah diturunkan ke liang lahat, ditimbun tanah, lalu semua orang meninggalkannya sendirian? Itu bukan sekadar pemandangan, itu adalah cermin bagi kita semua. Sebab yang dikubur hari ini adalah orang lain, tapi esok atau lusa bisa jadi giliran kita. Kematian bukanlah akhir, ia hanyalah pintu menuju kehidupan yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Mengapa harus banyak mengingat mati? Karena mati memutuskan segala tipuan dunia. Orang yang selalu ingat mati akan bijak dalam hidup, sebab ia tahu setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat kehidupan rohani. Tapi hati pun bisa sakit. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Tubuh yang sakit hanya membuat kita menderita di dunia. Tetapi hati yang sakit bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Apa tanda hati yang sakit? Sulit menerima nasihat, gemar menunda ibadah, hanya senang dengan dunia, malas mengingat Allah. Dan apa tanda hati yang sehat? Lembut bila mendengar ayat Allah, gembira bila bisa beribadah, sedih bila berbuat dosa, tenang bila mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Saudaraku, hidup ini ibarat perjalanan jauh. Tujuan kita adalah bertemu Allah, tapi jalan menujunya tidak selalu mulus. Ada duri godaan, ada tikungan ujian, ada jurang maksiat. Apa bekal yang harus kita bawa? Di antaranya syariat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, serta amal-amal sunnah. Akhlak, berbuat baik kepada sesama, sabar, rendah hati, pemaaf. Dzikir, menjaga hati tetap hidup dengan mengingat Allah. Ikhlas, hanya berharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Tanpa bekal itu, kita akan tersesat. Tapi dengan bekal itu, meski jalan terjal, hati kita akan kuat. Saudaraku, hidup ini singkat, dunia hanyalah persinggahan. Jangan terbuai oleh gemerlapnya, jangan tertipu oleh manisnya. Sebab dunia akan pergi dan hanya Allah yang abadi. Jagalah hatimu agar ia tetap hidup dalam cahaya iman. Sibukkan ia dengan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia. Karena hati yang terjaga adalah hati yang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berilah aku hati yang bersih dari kemunafikan, amal yang ikhlas tanpa ria, lisan yang jujur tanpa dusta, dan mata yang bercahaya tanpa khianat." Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua diberi hati yang terjaga, yang selalu ingat Allah, yang selalu rindu padanya, dan yang kelak akan tenang ketika dipanggil pulang.